Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, Putri Ketua Umum PAN sebut penentuan Capres KIB alot. Ada nama Anies hingga Puan. Loh, ini apa maksudnya ya? Dan berita ini semakin meneguhkan dugaan banyak pihak bahwa KIB sebagai koalisi beberapa partai tampaknya tidak akan memiliki kekuatan ataupun arah yang terang sehingga akan menjadikan mereka memiliki pilihan yang dapat memberikan satu warna dan terobosan baru di dalam kontestasi pemilu di masa yang akan datang, tepatnya 2024. Dan dengan hadirnya ungkapan dari Putri Ketum PAN ini, dugaan itu sepertinya mendapatkan konfirmasi bahwa KIB bukanlah koalisi yang betul-betul serius. Seperti itu tampaknya ya. Kita lihat politikus PAN Zita Anjani bicara soal deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Indonesia Bersatu. Zita mengatakan belum ada sinyal deklarasi KIB dan masih dalam tahap pembicaraan. Kalau untuk sinyal deklarasi belum kayaknya, masih alot loh. Ini deklarasi apa? Capres atau koalisinya? Terus kalau sudah berjalan sekian lama koalisi ini ya, bahkan sempat tebar pesona di beberapa momen, kata untuk kemudian masih alot ini menunjukkan bahwa belum ada satu hal upaya yang secara serius dapat dihasilkan oleh koalisi ini. Jadi sebenarnya kenapa ada koalisi ini? Nah, ini menarik. Apakah kemudian ini akan menjadi sebuah konfirmasi bahwa KIB adalah koalisi yang sebenarnya pada akhirnya nanti akan bergabung dengan koalisi besar PDIP, atau memang koalisi ini sungguh-sungguh siap untuk membawa kader-kadernya menjadi capres dan cawapres. Ingat kata Megawati, sebuah partai itu harusnya bisa mencalonkan capresnya sendiri. Wah, masa sekelas Golkar tidak ada capresnya sendiri? Padahal dalam perjalanan ya partai politik di dalam kontestasi pemilu, Golkar dulu pernah menjadi partai yang kadernya ya berhasil tampil sebagai wakil presiden. Nah, masa sekarang Golkar tidak seperti itu atau tidak mampu mengulangi masa yang begitu? Nah, ini kan sebuah hal yang sifatnya harusnya ya orang-orang Golkar, terutama Pak Erlangga sebagai ketua umum, itu merasa untuk terpacu dan terpicu bagaimana Golkar bisa menjadi pemimpin koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi kalau belum, berarti memang kapasitas dari Partai Golkar boleh jadi mengalami degradasi, sehingga bersama dengan PAN dan P3 pun ternyata kesepakatan belum bisa diwujudkan. Ya. Kemudian Dita juga mengatakan kalau PAN itu 5. Oh, semua dipilih nih. Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Erik, Pak Julhas, Pak Erlangga, Pak Ketum P3, dan Mbak Puan. Dan ada Mbak Puan. Ada beberapa nama belum ditentukan. Nah, ini semuanya diajukan tapi tidak segera sampai pada keputusan. Nah, ini sesuatu yang menarik dalam pengertian kok bisa gitu. Apa yang ditunggu? Apakah ini yang kemudian disebut-sebut menunggu apa istilahnya, kurang menarik lah istilahnya kalau kita sebut ya. Intinya menunggu sumber dana, sumber modal atau seperti apa dan seterusnya ya. Kemudian kalau kata Pak Erlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar, yaitu tahap berikut ya. Kata Erlangga menjawab pertanyaan kapan KIB mendeklarasikan capres dan cawapresnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Rabu 11 Januari. Apakah kemudian KIB menunggu siapa yang akan dicapreskan oleh PDIP atau juga menunggu siapa yang akan menjadi cawapres dari koalisi perubahan? Nah, cara-cara tunggu ini kan model kayak apa ya? Ya, pasien mau ketemu dokter gitu, atau penumpang menunggu pesawat, menunggu kereta, dan itu menunggu. Kalau benar menunggu.
Tapi kalau memang ada inisiatif, apa yang menyulitkan untuk kemudian segera ditetapkan? Nah, sahabat kalian, dari sini kita bisa melihat bahwa konteks politik di Indonesia tidak bisa sebatas semata-mata aspek ideologi, kesepakatan, dan seterusnya. Masih ada aspek-aspek lain. Kita tidak tahu persis apa aspek lain itu. Tapi yang jelas dalam konteks data yang tersebar di internet, ini menunjukkan bahwa koalisi Indonesia Bersatu belum betul-betul sepakat untuk maju dengan cara cepat, apalagi membawa sebuah terobosan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.